Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 34. Demikian sabda Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tema renungan pada pagi hari ini adalah jangan khawatir akan hari besok. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Ia merasa kehidupannya sebagai anak-anak tidak lagi menarik. Oleh karena itu, untuk memenuhi keinginannya, ia menarik tali ajaib pemberian seseorang. Setelah tali ajaib itu ditarik, ia pun menjadi seorang anak remaja. Akan tetapi ia kecewa melihat perubahan di wajahnya. Wajahnya yang dulu halus, kini penuh dengan jerawat. Karena itu ia menarik kembali tali ajaibnya. Sekarang ia memasuki usia 25 tahun. Sudah menikah dan memiliki anak. Sebagai kepala keluarga, ia membutuhkan biaya yang cukup agar istri dan anaknya bisa hidup berkecukupan. Ia kembali menarik tali ajaib itu. Kini di usianya yang memasuki 35 tahun, ia sudah mendapat jabatan tinggi di tempat kerjanya. Di saat karir dan ekonomi keluarganya sangat baik, ternyata kedua anaknya yang sedang masuk masa remaja sering membuat masalah dan bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Agar kedua anaknya tidak terjerumus ke pergaulan yang lebih buruk lagi, maka ia menarik kembali tali ajaibnya. Kini ia terbawa pada masa di mana ia dan istrinya hanya tinggal di rumah menikmati kebersamaan. Sayangnya, masa-masa seperti itu justru ada beberapa permasalahan yang ia hadapi. Karena tidak sabar menghadapi masalah, maka ia menarik tali ajaibnya lagi. Kali ini ia memasuki masa pensiun dan mulai sakit-sakitan. Merasa khawatir, ia kembali mencari tahu apa yang akan terjadi di masa depannya. Akhirnya ia menarik kembali tali ajaibnya dan ternyata ia menemukan dirinya di dalam sebuah peti mati dengan tubuhnya terbujur kaku dan tidak bernyawa. Saudara yang terkasih, seberapa banyak dalam kehidupan ini kita merasa khawatir akan hari esok? Berapa banyak dari kita yang pada akhirnya stres dan mengalami ketakutan yang berlebihan dalam menjalani kehidupan ini. Ibu yang khawatir dengan kebutuhan rumah tangga yang tak tercukupi. Ayah yang khawatir dengan pekerjaan kantor menumpuk sehingga tidak ada waktu lagi untuk keluarga. Anak-anak yang khawatir akan ujian esok hari dan sebagainya. Seringkali kita ingin lari dari kehidupan ini dengan harapan bisa lepas dari persoalan. Padahal di setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, dan di setiap masa kehidupan kita,
memiliki persoalannya sendiri. Percuma saja kita lari dan ingin mempercepat keadaan yang sedang kita hadapi saat ini, karena hari esok pun ada masalahnya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kabar baik yang ingin disampaikan hari ini adalah Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Tuhan selalu memberikan berkat yang baru setiap hari, termasuk anugerah untuk bisa menyelesaikan tantangan yang kita alami. Jadi, jangan lagi kita punya keinginan untuk lari dari masalah. Marilah kita belajar untuk menikmati setiap hari yang Tuhan berikan dan belajar percaya bahwa kuasa Yesus lebih besar dari masalah dan persoalan hidup yang kita hadapi saat ini. Mari kita bangun karakter untuk tidak khawatir akan apapun juga, karena Tuhan yang Maha Kuasa akan menolong di setiap pergumulan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar dari penyakit kami, masalah kami, dan beban hidup kami. Kini kami taruh keterbatasan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan untuk setiap aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kami memohon Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat dari surga, sehingga setiap hal apapun yang dikatakannya, yang dilakukannya, yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.